Kalau kita ngomongin benua yang serba ekstrim, kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin Amerika Selatan deh. Coba bayangin, di satu daratan ada hutan hujan paling lebat di dunia, tapi nggak jauh dari situ ada juga gurun paling kering di planet ini. Nah, daratan yang penuh superlatif inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, saya mau kasih teka-teki nih. Apa ya persamaannya dari tiga tempat ini? Sungai terbesar, gurun terkering, sama air terjun tertinggi di dunia. Kelihatannya beda banget kan? Tapi jawabannya, yaitu dia, inti dari benua yang luar biasa ini. Pertama, kita lihat Sungai Amazon. Ini bukan soal panjangnya ya, tapi soal volumenya. Gini deh, coba bayangin. Volume air di sungai ini tuh lebih banyak daripada gabungan 7 sungai terbesar lainnya di dunia. Gila kan? Ini benar-benar urat nadinya kehidupan Amerika Selatan. Nah, dari yang airnya melimpah ruah tadi, kita langsung loncat ke kebalikannya. Ekstrim banget. Ini dia, Gurun Atacama. Saking keringnya, ada beberapa bagian di gurun ini yang, catat ya, belum pernah kejatuhan hujan sama sekali. Luar biasa kontrasnya. Dan yang terakhir, ini dia, Angel Falls di Venezuela. Air terjun ini jatuhnya bebas tanpa hambatan dari ketinggian hampir 1 kilometer. Jadi udah kejawab kan teka-teki tadi? Persamaannya adalah semuanya itu pemegang rekor dunia. Dan semuanya ada di satu tempat yang sama, Amerika Selatan, benua yang isinya keajaiban super ekstrim. Tiga keajaiban alam tadi itu baru pemanasannya aja loh. Sekarang, yuk kita dalemin lagi. Gimana sih bentang alam yang serba ekstrim ini ngebentuk kehidupan di seluruh benua ini? Kontras di benua ini tuh benar-benar gila sih. Di satu sisi, kita punya pegunungan Andes, barisan gunung terpanjang di dunia yang jadi kayak tulang punggung benuanya. Terus ada Amazon yang kita tahu sebagai paru-paru planet kita. Tapi di benua yang sama, ada juga Atacama yang kering kerontang. Dan di Kolombia ada Lopez de Micay, salah satu tempat paling basah di bumi. 4 ekstrim ini hidup barengan di satu daratan. Dan di tengah semua keekstriman alam ini, ada lebih dari 434 juta orang yang tinggal di sana. Ini bikin Amerika Selatan jadi benua terpadat kelima. Bayangin, populasinya harus beradaptasi sama kondisi yang beda-beda banget, dari gunung es sampai gurun pasir. Oke, jadi siapa sih 434 juta orang ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama mosaik budayanya yang super kaya dan dinamis, hasil dari campuran berbagai macam latar belakang. Kalau kita lihat dari sisi agama, mayoritas banget penduduknya itu Kristen, sekitar 90%. Ini jelas banget warisan langsung dari zaman kolonial kan, di mana agama Katolik disebarkan secara masif sama Spanyol dan Portugal waktu itu. Tapi kalau kita ngomongin etnis, wah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Jadi gini, awalnya kan ada masyarakat adat yang udah tinggal di sana ribuan tahun, terus datanglah gelombang keturunan Eropa. Nggak cuma itu, ada juga jutaan orang Afrika yang dibawa secara paksa lewat jalur perdagangan budak. Nah, percampuran inilah yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok baru kayak mestizo dan menciptakan keragaman luar biasa yang kita lihat sampai sekarang. Nah, biar kita paham kenapa mosaiknya bisa sekaya ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Sejarah Amerika Selatan itu, wah, isinya ada kisah peradaban kuno yang megah, penaklukan yang brutal, sampai perjuangan mati-matian buat merdeka. Jauh sebelum orang Eropa datang, di sana tuh udah ada peradaban super maju, kayak Charles Supe dan Kekaisaran Inca. Terus, tahun 1494 ada perjanjian Tordesillas yang intinya membagi kue benua ini buat Spanyol dan Portugal. Dari situlah dimulai era eksploitasi besar-besaran. Kemerdekaan akhirnya baru bisa diraih lewat perang berdarah di awal tahun 1800-an. Tapi sayangnya, setelah merdeka pun sering diikuti ketidakstabilan politik, bahkan sampai muncul kediktatoran militer di abad ke-20. Dan salah satu bagian paling kelam dari sejarah ini, ya perbudakan. Coba deh kita renungkan angka ini. 4,9 juta. Sebanyak itulah orang Afrika yang dibawa paksa ke Brasil saja. Itu hampir 40% dari total semua budak di seluruh benua Amerika. Bekas lukanya, warisannya itu masih terasa banget di budaya dan masyarakat mereka sampai detik ini. Terus gimana dong warisan sejarah yang rumit ini ngebentuk Amerika Selatan yang kita kenal sekarang? Nah, sekarang kita coba lihat sisi ekonominya, yang modern, penuh kekuatan, tapi juga penuh tantangan yang gak main-main. Kalau ngomongin ekonomi, ada satu abang jagonya di sana, Brazil. PDB-nya itu lebih dari 2 triliun dolar. Artinya, hampir setengah kue ekonomi benua itu punya Brazil. Jauh di bawahnya, baru deh ada pemain-pemain penting lain kayak Argentina dan Chili. Tapi, di balik angka-angka ekonomi yang gede tadi, ada kenyataan yang pahit banget, ketimpangan yang ekstrim.
Di banyak negara, 10% orang paling kaya itu bisa nguasain lebih dari 40% total pendapatan negara. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi itu nggak merata, nggak dirasain sama semua lapisan masyarakat. Dan jangan salah, ekonomi mereka ini nyambung banget loh sama kita semua. Kopi yang mungkin lagi Anda minum sekarang, kedelai di tahu tempe, sampai tembaga di dalam ponsel Anda, kemungkinan besar itu semua datangnya dari Amerika Selatan. Produk-produk inilah yang jadi mesin pendorong utama ekonomi mereka di panggung global. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Amerika Selatan itu kan benua yang serba superlatif. Alamnya, sumber dayanya, semuanya wah. Tapi di sisi lain, tantangannya juga ekstrim, kayak ketimpangan tadi. Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira bisa nggak ya benua ini memakai kekayaan alamnya yang luar biasa itu untuk menjembatani jurang sosial yang begitu dalam? Masa depan mereka bisa dibilang bergantung banget sama jawaban dari pertanyaan itu.